Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, Caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Nah, ini kan semua tengah menanti-nantikan ini akan diselenggarakan debat capres kelima. Ini pamungkas ya. Kira-kira apa yang terjadi di sana ini? Ini bisa diprediksi pastinya. Sudah hadir di studio ada Bang Syahganda Nainggolan dan juga Bang Henry Herman ya dari Timnas. Waalaikumsalam. Ya, ini kira-kira kejutan apa ini yang bakal terjadi di debat capres, mengingat ini temanya menarik, kesejahteraan begitu ya, sosial, teknologi informasi, pendidikan, apalagi ini temanya ketenaga kerjaan begitu ya. Pasti banyak yang di-kick ini ya, apalagi soal kesejahteraan ini kan baru-baru ini rame, bansos dan lain sebagainya. Banyak celah ini sebenarnya. Kira-kira nanti akan seperti apa nih debat capres kelima ini, Bang Ganda? Ya, saya pikir seru ya, karena pertama kalau dari kubu 01 ya, saya lihat kan ada Pak Anies itu lama di dunia pendidikan, ya Pak Muhaimin lama di dunia ketenaga kerjaan. Itu kan tema besok. Jadi pembicaraan mereka tentang kesejahteraan sosial, tentang human capital, tentang bagaimana mempercepat Indonesia menjadi negara maju berbasis sumber daya manusia dan lain itu kan mereka hafal betul ya, meningkatkan pendidikan, indeks pendidikan, human development index ini orang berdua luar biasa lah. Nah, yang kedua saya lihat di capres nomor 3 juga Pak Ganjar juga sama Pak Mahfud kombinasinya cukup juga mendalamin. Pak Mahfud orang pendidikan, Pak Ganjar pernah gubernur di Jawa Tengah sebagai basis dia untuk mengerti isu-isu itu. Nah, yang repot nih Pak Prabowo, dia nggak pernah punya sejarah di dunia itu, ya sejarah di dunia itu, dan tambah Gibran yang memang baru 2 tahun di wali kota, tidak banyak kasus-kasus yang skalanya nasional yang mereka bisa pahami. Jadi itu kelihatan agak jomplang nanti. Selain sudah bukan bidangnya yang berpengalaman di situ, ditambah lagi 02 ini kan incumbent. Paling repot incumbent ini soalnya. Incumbent dalam artian dalam pemerintahan ya. Oh iya. Paling repot itu kalau dalam pemerintahan kan gampang nyerangnya itu karena dia mengklaim bahwa dia itu punya sukses story kan. Ya, padahal kan tidak sukses. Ya, tidak sukses itu nanti bisa kita lihat misalkan Pak Anies misalkan akan masuk ke soal misalkan undang-undang Omnibus Law. Tenaga kerja ciptaker yang itu Pak Anies dan Pak Muhaimin sudah mengkritik itu misalkan sebagai undang-undang yang belum berpihak pada rakyat. Ya, kemudian nanti Pak Anies misalkan sudah mengkritik kemarin bahwa negara ini harus hadir dalam urusan pendidikan. Jangan sampai kasus di ITB ditemukan adanya mahasiswa yang kesulitan uang kemudian dilingkan dengan pinjol. Ya, walaupun ITB membantah dengan segala apa, tapi saya sebagai alumni ITB, Pak Henry Harman sebagai alumni ITB, kita tahu bahwa tidak ada seburuk ini di masa lalu, ya orang di DO atau diancam di DO karena belum bayar. Dengan alasan dia mungkin masuknya jalur mandiri dan lain itu urusan dia bagaimana masuk. Tapi faktanya kemudian dia jadi susah, hidup susah, mungkin COVID, orang tuanya mungkin jatuh miskin apa segala, dia nggak bisa bayar. Jangan dikasih online, pajak online. Negara harus hadir untuk apa? Kita pro 20% pendidikan dan lain-lain. Nah itu. Nah yang ketiga yang krusial nanti dalam debat nanti itu adalah soal human capital. Ya, human capital kita ini dibandingkan Malaysia dan Korea Selatan yang kita sama-sama berangkat, kita tuh udah 2:1 Malaysia lebih unggul dari kita di sisi human capital. Korea tuh sudah 9:1. Yang ngomong ini bukan saya yang ngomong, namanya Sri Mulyani Indrawati. Ya, bersama teman-temannya si Profesor Muhammad Ihsan dan lain-lain dalam sebuah riset yang dia mengungkapkan di dalam risetnya itu 2021 akhir Desember bahwa human capital kita ini diterlantarkan selama 20 tahun. Oke, berarti 10 tahunnya di masa Jokowi. Kenapa Anda menterlantarkan human capital? Human capital ini sangat terkait dengan pendidikan dan vocation. Ya, untuk menjadikan orang punya skill. Nah, ini terlantar. Nah, ini mungkin krusial dan saya harap di sini pemimpin bangsa ini khususnya Pak Anies yang paling menguasai materi ini bisa menjanjikan kepada rakyat
bahwa kita akan mengejar Malaysia dan pada akhirnya kita akan mengejar Korea Selatan dalam urusan human capital ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai sebuah bangsa, meskipun kita kaya dengan sumber daya alam, pada akhirnya kita itu juga akan kaya secara sumber daya manusia. Nah itu, nah ini Bang Henry, pastinya berat sekali bagi 02 ini karena tadi itu incumbent sebenarnya karena dalam pemerintahan Prabowo-nya sudah begitu didukung, sudah jelas semua orang tahu didukung oleh presiden yang tengah menjabat, sehingga seharusnya beban beratnya adalah menyampaikan success story begitu ya. Dimana ini akan menjadi berat karena sudah nyata-nyata nggak sukses begitu kan. Jadi ini pasti kerepotan ini, keteteran kira-kira ya. Ya, melanjutkan Bang Saganda tadi ya. Kita tahu portofolio Pak Anies selama ini baik itu pernah menjadi menteri, artinya pernah menangani problem-problem secara nasional khususnya di pendidikan maupun di DKI Jakarta untuk ke semua aspek. Jadi debat pada hari Minggu besok itu menyangkut ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, IT, gitu ya. Ini adalah bidang-bidang yang secara fasih dikuasai dari sisi materi maupun dari sisi portofolio experience ya. Jadi bukan hanya dari konteks ide, gagasan yang dipunyai, kan ada juga orang yang kalau misalnya ahli itu mereka dari sisi gagasan tapi belum pernah mempraktekkan. Justru Pak Anies berpengalaman untuk semua bidang yang akan diperdebatkan besok gitu ya. Mulai tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kebudayaan. Nah, soal kebudayaan jangan sampai. Kalau pendidikan udah jelas, Pak pernah jadi menteri dan memiliki konsep pendidikan yang harus diutamakan. Itu sudah pasti itu ya. Nah, kalau kebudayaan, Pak Anies itu waktu di DKI membangun tim Taman Ismail Marzuki, melakukan revitalisasi kembali setelah belasan tahun mati suri, itu diaktifkan kembali sehingga para budayawan mulai lagi beraktivitas. Dan Pak Anies atau Pak Anies Mohaimin akan membangun tim-tim yang seperti tim itu di semua kota-kota besar, katakanlah di 34 atau 38 provinsi di Indonesia. Ini kayaknya sudah Bang Hendy sudah bisa menyampaikan success story-nya semua ini malah. Loh ya, ini program. Bahwa Pak Anies selama 5 tahun ke depan insya Allah diberikan amanah akan membangun pusat-pusat kebudayaan di seluruh provinsi, di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ya, ini tapi yang menariknya lagi, ini Bang Ganda, saya yakin akan semakin seru selain ini adalah debat terakhir. Ya, ini adalah tidak ada lagi kesempatan untuk menyerang balik lagi karena sudah terakhir. Jadi ini akan habis-habisan pastinya. Di samping untuk debat ini Mahfud sudah mundur. Ya, jadi akan lebih bebas tanpa beban dong, lebih bebas akan ya. Jadi saya mundur dari kabinet. Mundur dari kabinet. Jadi sudah tidak jadi bagian dari pemerintah. Nah, ini pasti akan jadi semakin seru dong ya karena sudah tidak terbebani dengan terikat ini. Nah, jadi seperti apa ini nanti, Bang? Ya, saya pikir seru karena gini, di dalam debat yang isunya pertahanan saja, kita lihat Pak Prabowo itu akhirnya tidak bisa omong apapun. Ya kan? Bagaimana lagi di debat yang isunya bukan isu dia. Ya kan, dia kan tidak mengerti isu-isu yang diperdebatkan besok, misalkan tentang kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial. Bagaimana dia mengerti kesejahteraan rakyat? Karena dia itu tidak pernah jadi rakyat. Ya, dia itu lahir sebagai anak orang kaya, kemudian jadi menantunya presiden selama 30-an tahun, tinggal di luar negeri, kemudian kaburnya ke Jordania, balik lagi kemari punya bisnis besar, kemudian menguasai 340.000 hektar lahan sebagai orang kaya raya, oligarki. Direvisi menjadi 500.000 kata beliau. Beliau kemudian mengaku jadi 500.000, artinya kapan dia bersentuhan dengan rakyat? Ya kan, jadi dia nggak. Maksudnya gini, ada orang yang mengerti karena dia jadi gubernur, wali kota atau apa. Ada juga yang mengerti karena dia memang berasal dari rakyat dan lain-lain. Nah, ini Prabowo nggak mengalami itu. Tapi Prabowo berpengalaman sebagai capres, jadi berpengalaman debat. Jadi kan ya sering itu, debat kan. Itu memang. Berapa kali dihitung? Sekali pilpres 5 kali. 5 kali berapa dia jadi calon? Iya, tapi kan itu kemudian kan dia sekarang berkuasa. Ya kan, berkuasa yang tadi kata Rahmat tadi, ketika dia berkuasa dia harus melakukan defense, pertahanan terhadap klaim dia bahwa Jokowi berhasil, kan itu. Nah, kita melihat misalkan apa yang diklaim berhasil, penurunan kemiskinan. Itu selama era Jokowi yang kita bisa klaim itu era pertama Jokowi itu 1,15.
ya selama 5 tahun. Sementara SBY 2,58. Coba bayangkan, kita nggak hitunglah COVID ya, karena COVID nanti udah hancur bener itu kemiskinan udah nggak terurus lagi lah. Bagaimana mereka mau bicara soal pengentasan kemiskinan kalau kemampuan menurunkan kemiskinan aja begitu rendah? Yang kedua, kita melihat misalkan sembako, bansos dan lain-lain. Sepanjang sejarah Jokowi ini tidak pernah turun. Artinya apa? Artinya policy Jokowi terhadap kesejahteraan ini policy yang paling gampang, ya kan? Beli barang, kasih rakyat, beli barang, kasih rakyat. Dia tidak pernah punya ide-ide kreatif bagaimana membuat industri-industri, baik industri kecil, menengah, dan besar itu bisa kreatif untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ya kan? Yang ketiga, Jokowi ini dalam pengalamannya itu sangat buruk dalam menaikkan upah buruh. Jadi dalam isu ketenaga kerjaan ini ada dua. Satu, isu full employment namanya. Yang kedua, soal isu decent of work. Jadi di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan negara berkewajiban untuk memberikan pekerjaan yang layak. Nah, ini kita pekerjaan layak itu artinya apa? Artinya lingkungan kerjanya demokratis, ya. Yang kedua upahnya. Nah, upah di zaman Jokowi bahkan pernah ketika Undang-Undang Omnibus Law diterapkan itu tidak sampai 1%. Ya, kemudian Anies melawan, Anies membuat di Jakarta Undang-Undang melawan Undang-Undang dia buat 5,1%. Di sini Anies sangat luar biasa karena dia bisa dealing dengan pengusaha-pengusaha itu, menekan pengusaha, akhirnya disetujui 5,1%. Walaupun akhirnya digugat oleh pengusaha, tapi Anies berhasil. Sementara yang Pak Ganjar sendiri di bawah 1% dia menaikkan upah di Jawa Tengah. Pak Prabowo nggak ngerti ini, ya bagaimana buruh itu tertindas, ya kemudian susah meningkatkan kesejahteraan. Karena apa? Karena kesejahteraan itu sebenarnya kalau bicara buruh itu tumpuannya upah, bukan welfare, assistant welfare. Nah, jadi maksud saya tema-tema ini human capital, tema kesehatan sosial, ya di luar tema kebudayaan tadi, kemiskinan dan lain. Menurut saya ini akan sangat dipahami oleh Pak Anies, dan Pak Anies itu pasti akan tidak usah lagi bicara retorika, tapi juga bisa mengguruin terutama Pak Prabowo soal isu-isu ini, saya pikir. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Karena kalau dulu kan Prabowo itu, ini kita mau berusaha lagi-lagi berusaha netral di tengah ya. Prabowo dulu tuh kan HKTI ada ngomong HKTI jadi menyengsarakan. HKTI ya, HKTI itu kan pertanian seperti itu. Jadi punya pengetahuan lah tentang hal ini. Ya, sedikit saya lihat kalau Pak Prabowo itu kan ditugasi juga untuk membina industri, salah satunya industri pindad. Itu kan di bawah binaan Kementerian Pertahanan. Tetapi kan apa yang terjadi selama hampir 5 tahun ini kan tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap industri pertahanan kita. Padahal sebetulnya kalau seandainya dilakukan kolaborasi antara IPTN yang orang-orangnya memiliki sumber daya canggih, kata Pak Bibi gitu ya, dengan PT Pindad itu akan bisa terhadir berbagai komponen-komponen atau senjata-senjata atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh baik Angkatan Darat, Udara maupun Angkatan Laut. Ini nggak terlalu berkembang. Bahkan sekarang pembelian pesawat dilakukan, pembelian tank dilakukan, misalnya pembelian peralatan lain yang dilakukan, yang harusnya itu sudah mulai dibangun industri itu di Indonesia dan akan menghemat devisa yang luar biasa. Tapi memang enakan beli ya. Enggak, tapi kan itu kan termasuk waktu dia food estate itu. Ya. Ya, dia kan tidak menggunakan teknologi dalam negeri kan, ya, untuk bisa, bahkan dia kalau nggak salah kerjasama dengan Israel
ya kan untuk membangun food estate itu. Dan Nah ini yang akan menjadi berat ya, karena kan temanya kesejahteraan Ya, tadi itu. ya. Berarti akan diserang soal bansos pastinya, Ya, akan diserang soal food estate. Ya. Ya, jadi akan banyak celah ini Ya. untuk nyerang Prabowo. Karena saya tambahkan nih, Pak Anies misalnya nggak usah berbicara yang aneh-aneh, cukup apa yang disampaikan di dalam visi misi itu sudah melingkup semua hal yang mengenai kehidupan rakyat Indonesia. Ya sebagai contoh aja misalnya kan, soal pendidikan, itu pasti kualitas pendidikan akan menjadi fokus atau titik perhatian. Karena ini menyangkut sumber daya manusia kan. Kan saya ingat kemarin tuh salah satu timnas juga Pak Lembong mengatakan, apa kekayaan kita yang utama? Bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Saya setuju. Iya. Tuh. Pak Ganda mungkin juga setuju kan dengan statement seperti itu. Nah oleh karena itu pendidikan. Pendidikan yang apa? Pendidikan yang murah, terjangkau. Semua orang harus menikmati pendidikan. Sekarang itu tenaga kerja kita itu mostly taman SD, bahkan di bawah SD. Ini kan mengenaskan. Apalagi Sudah tadi 78 tuh tahun kita merdeka. pendidikan juga bisa Pendidikan, diserang juga begitu ya. Ya, jadi akan mahasiswa seperti pinjol di ITB itu tidak akan terjadi. Pasti akan diangkat juga itu pasti. Kita berikan jaminan seperti itu. Kemudian soal kesehatan, pusat-pusat kesehatan masyarakat itu akan dibangun secara lebih besar-besaran gitu ya. Supaya masyarakat itu tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan, ya kan? Baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, dan adanya perbaikan terhadap sistem asuransi kita ini namanya BPJS. Jadi tidak menyulitkan, akan lebih memudahkan. Ini pasti. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan akibat persoalan-persoalan administratif yang di ini. Ya, Dan ini- semua orang rakyat Indonesia itu kan mempunyai hak untuk itu. Itu secara substansi ya, Ya. itu secara substansi seperti Ya. itu. Tapi kadang-kadang di Indonesia, orang Indonesia ini yang lebih disukai bukan hanya substansinya, tapi pada Ya. gimmick-gimmick yang Ya, terjadi di debat itu ya, misalnya serang-serangan yang begini-begini dikomentarin, atau justru itu yang membuat debat ini kalau dulu mungkin membosankan, orang jarang nonton debat, tapi Pilpres kali ini banyak yang semangat nonton debat karena terlalu banyak kejadian-kejadian justru seperti kelebihan itu. Pak Anies itu adalah time managementnya. Kalau saya lihat di debat itu, keunggulan utama Pak Anies itu, di samping tentu soal materi nggak perlu disubstansi, nggak perlu diragukan lagi ya. Dari sisi time managementnya, saya pernah lihat, kan kita saksikan di berbagai media ya, pada saat ada rapat wali kota besar di seluruh dunia dengan Sekjen PBB, Pak Anies diberikan waktu 3 menit hanya memberikan speech dan mengadres speech. Dan itu berhasil, dan itu disetujui. Jadi di debat kita ini kan time management itu sangat penting sekali. Dan itu Pak Anies pakarnya di situ. Iya. Dari sisi substansi dia hebat, kemudian dari sisi pengaturan waktu dia juga hebat. Baik. Jadi Baik. ini akan seru, dan bahkan mungkin di sini sedikit kelemahan dari Capres 02. Iya, baik. Soal serang menyerang tadi itu ya. Anies ini juga bukan jago serang, menyerang juga. Bagaimana Anies kadang-kadang baru ronde pertama dulu pada debat sebelumnya langsung menyerang begitu ya, langsung jeb-jeb, tapi beda serangannya. Kalau Gibran serangannya kadang-kadang bukan substansi begitu ya. Kalau Anies serangannya ya tema debat ya, substansi begitu ya. Nah, yang saya perhatikan ini sudah dipegangi oleh 01 nih ya, selalu 03 juga. Yang sering kerap diserang itu adalah selalu kembali ke masalah etika. Begitu ya, etika. Nah, saya kira-kira ini saya prediksi nih ya, kayaknya masalah etika akan diangkat lagi di debat terakhir ini. Etika bagaimana memberikan bansos kok ditempelin itu stiker. memang itu tetap pasti akan ada. Akan diangkat lagi etika. Karena apa? Ketika Jokowi ini sudah etika, maka itu akan diangkat terus kan, bahwa ini akan menjadi cara mereka memenangkan pertarungan tanpa etika kan gitu. Tapi kembali kepada materi debat ya. Saya pikir materi debat besok itu kan banyak sekali yang penting untuk bangsa Indonesia ini. Misalkan apa? Misalkan di Cina itu Hu Jintao ya, zaman Perdana Menteri Hu Jintao itu 2010 ya. Mereka tuh mulai meneliti soal satu upah. Upah itu mereka berantem dengan investor-investor asing
yang tadinya nggak mau menaikkan upah secara signifikan. Modelnya itu disesuaikan dengan inflasi. Mereka ngancam, kita akan hengkang dari Cina kalau upah naik. Tapi nggak peduli itu, Hu Jintao tuh langsung hantam apa. Akhirnya dinaikin dan kemudian malah bertambah banyak investor asing masuk ke Cina. Jadi itu tesis-tesis yang dibilang Pak Prabowo di dalam beberapa kali kesempatan termasuk di Kadin kemarin. Ya, cobalah dia bilang itu ya buruh ya tahu ya buruh ya kalau kita ini jangan ditekan-tekan ya nanti kalau ditekan-tekan nanti investor pada lari. Sebenarnya itu tesisnya salah. Itu yang saya sebut human capital itu. Kalau mau dinaikkan, maka dicari investor yang memang setara dengan kepentingan human capital. Jangan human capital kita makin bagus karena dia makin skill labor, tapi tetap dikasih yang investor yang cuma mau comparative advantage untuk labor kasar. Akhirnya orang-orang ini pergi ke Korea, pergi ke Taiwan, pergi ke Malaysia. Tenaga kerja kita yang pinter-pinter nih pergi kemana-mana ya. Ini yang akan menjadi debat paling serius. Yang kedua, kita lihat di Cina itu dulu, misalkan bagaimana mereka melihat kok pendidikan ini makin lama makin untuk orang kaya. Kenapa? Ya itu di Skandinavia juga gitu. Kenapa? Karena orang yang bisa masuk universitas adalah orang-orang yang telah membiayai bimbel-bimbel ya dari mulai SD, SMP, SMA. Nah kemudian mereka merombak ya, bahwa itu semua pendidikan itu dikasih guru-guru yang dibayar mahal, guru matematik, guru sains apa segala itu supaya apa? Supaya nggak usah orang pergi bimbel lagi. Maka kemudian orang itu tidak keluar extra money ya dari anggaran rumah tangganya untuk hal-hal seperti itu. Maka itu akan membuat kemajuan orang-orang miskin bisa bertarung di dalam sistem yang udah disiapkan oleh pemerintah. Nah orang miskin ini karena nggak perlu bayar uang bimbel, seperti saya dulu masuk ITB, saya nggak pernah bimbel. Kenapa? Karena guru-guru waktu itu adalah guru-guru yang bisa memberikan bahan yang cukup untuk kita bisa bertarung. Kalau sekarang kan nggak dikomersialisasi. Ya kenapa ya? Kok beda ya? Kalau sekarang nggak bisa bimbel ke laut aja. Ke laut, iya. Makanya kalau dulu kita masih bisa iya, ya. Bisa masuk. Makanya itu saya bilang itu mudah-mudahan ketika negara hadir tadi, ya misalkan guru matematik misalkan salah satunya itu di Belanda dan Inggris itu orang yang digaji paling besar misalkan. Nah itu kan ada ukuran namanya PISA. PISA itu sebuah ukuran internasional untuk menghitung standarisasi anak-anak kita dibanding anak-anak luar negeri umur 15 sampai umur berapa SMP dan SMA. Kita itu makin tertinggal. Walaupun kita peringkatnya naik kata si Nadiem ini, menteri ini, wah kita naik, itu Anda itu jangan memanipulasi. Yang naik itu peringkatnya tapi skornya turun. Skor kita di bidang matematik turun, di bidang literasi turun gitu loh. 3 bidang yang diukur oleh PISA, kita turun gitu loh. Nah kita makin bodoh, itu artinya kita makin bodoh. Nah ini kita harus refleksi diri. Nah itu harus menjadi bahan debat. Bagaimana strateginya. Saya pikir Pak Anies, saya tentu percaya dia karena lama di dunia pendidikan, mengirim guru kemana-mana, apa segala, dia mungkin ngerti apa yang akan dipertarungkan dalam debat ini. Nah yang saya takut ini, 02 ini, yang sama sekali tidak punya pengalaman, yang hanya di feeding kiri, feeding kanan, ketika nanti masuk pada debat, dia akan menjadi orang yang pundungan, ya, orang yang ngeyel lah gitu ininya. Itu yang bahaya di debat itu nanti. Yang pasti ini akan banyak pengaruhnya ya terhadap pemilih ya nanti debat yang terakhir ini kalau. Ya, karena kan begini, seorang pemimpin itu betul dia bicara makro, tetapi kan harus bisa sedikit mengelaborasi apa statement tentang kita negara yang kaya. Nah kalau Pak Prabowo kan sering begitu, kita negara yang kaya, kita manfaatkan. Bagaimana caranya memanfaatkan itu? Kan persoalannya kan di situ. Kita kaya, tapi bagaimana mengeksploitasi kekayaan kita itu yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan itu menguntungkan semua pihak, menguntungkan negara, menguntungkan bangsa. Bukan sebaliknya, menguntungkan sebagian orang dan menguntungkan orang asing. Nah, ini yang harus dielaborasi gitu ya. Dan ada satu yang menarik, misalnya IT. IT itu orang kan sering mengungkapkan, tetapi hal-hal yang sederhana saja, misalnya soal setiap ada pemilihan umum, ada pembaharuan data, ada kekisruhan soal data, sekian puluh juta misalnya. Ini kan karena apa? Karena information technology ini manajemennya tidak kita manfaatkan secara maksimal, lebih kepada berorientasi politik. Harusnya kan harus
menuju kepada apa namanya single data itu apa istilahnya itu ya, menuju kepada single data. Di luar negeri itu kan orang hanya menunjukkan berapa social security number mereka, itu berlaku. Kita ada artinya gitu. Tidak ada orang yang double. Nah, harusnya seperti itu. Baik. Ya pasti ini ya. Ini mungkin yang langsung yang terakhir kita pasti menantikan ini ya debat kelima ini. Jadi pastikan semua menonton ya, karena disitulah kita bisa mengambil keputusan ya. Karena kalau hanya mengikuti berita-berita hoax ya, kadang-kadang itu kita terpengaruh, termanipulasi dengan menyaksikan sendiri bagaimana capres mengemukakan pendapatnya, mengelola emosinya. Anda akan benar-benar tahu siapa yang Anda pilih itu nanti yang akan memimpin Indonesia. Jadi pastikan jangan lewatkan debat Capres kelima hari Minggu ya. Dan Realita TV juga akan mengadakan nobar ya, nonton bareng nanti sama Bang Henry Herman juga untuk dan narasumber lainnya untuk ikut menyaksikan bersama-sama ya debat Capres kelima. Jadi simak juga ya, akan disiarkan live juga di YouTube channel Realita TV. Akhirnya terima kasih ini Bang Ganda, Terima kasih. Bang Henry. Terima kasih juga yang Terima kasih. sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies, partainya Nasdem.